Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah, NIM 21080306008 dari kelas Kimia 3A. Lewat video ini saya akan menyetorkan hafalan saya guna untuk tugas UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan munkar dan keji. Sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Buniya Islamu ala khamsin syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa ati zakati wa haji wa shaumi ramadana. Artinya sesungguhnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk tafsirnya, Ahmad Al-Jurjawi dalam buku Hikmah Al-Tashri mengatakan bahwa sholat adalah tiang agama dan pemecah masalah karena ia mencegah perbuatan keji dan munkar, menjauhkan nafsu dan amarah yang selalu cenderung pada keburukan. Lalu hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang telah saya bacakan tadi adalah bahwa Allah menyeru kita manusia untuk beribadah dengan cara sholat, maka hendaklah kita mendirikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Buniya Islamu ala khamsin syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa ati zakati wa haji wa shaumi ramadana. Artinya sesungguhnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir dari ayat di atas adalah menurut Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 menyerukan kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia. Dan hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat di atas adalah sebagai manusia, hendaklah kita menjalankan seruan puasa tersebut di bulan Ramadan, karena hal tersebut juga merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam dan menjadikan kita umat yang lebih bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Buniya Islamu ala khamsin syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa ati zakati wa haji wa shaumi ramadana. Artinya sesungguhnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian tafsir dari ayat tersebut menurut Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, yaitu dirikanlah sholat secara sempurna dengan melengkapi rukun wajib dan sunah-sunahnya, keluarkanlah zakat harta untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Amal saleh apapun yang dikerjakan ketika hidup dan sebelum kematian akan menjadi tabungan. Niscaya Allah akan memberikan ganjarannya pada hari kiamat. Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan amalan itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, lalu Dia akan membalas setiap orang dengan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, dari ayat tersebut juga hikmah yang bisa kita ambil itu adalah bahwa menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban. Selain itu, memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan akan membantu orang-orang tersebut dan membersihkan harta kita daripada keabu-abuan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala unnasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabilan. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Buniya Islamu ala khamsin syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqami sholati wa ati zakati wa haji wa shaumi ramadana. Artinya sesungguhnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berzakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang yang mampu dari kalangan manusia dimanapun mereka berada untuk mendatangi Baitullah untuk melaksanakan haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh dia telah kafir. Tafsir tersebut diambil dari buku Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat di atas adalah sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang telah mampu, dan selayaknya umat muslim maka haruslah kita lebih baik memampukan diri sebaik-baiknya dari segi ibadah, uang, dan lain-lainnya agar bisa berkunjung ke Baitullah dan menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Inna halalal bayin wa inna harama bayin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir atas ayat halal dan haram adalah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan bagi tubuh, seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Tafsir tersebut diambil dari tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas adalah yang halal dan yang haram itu sebenarnya hukumnya sudah jelas, dan sebagai muslim yang bertakwa hendaklah kita menjauhi hal-hal yang haram, karena hal-hal yang haram juga sebenarnya membahayakan tubuh kita. Maka dari itu kita harus menjauhi hal-hal yang haram.
Dengan kita menjauhi hal-hal tersebut, keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat muslim insya Allah akan bertambah. Dan dengan kita menjauhi, kita akan terbebas dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zuriyat ayat 49. Arbaun sunnanil mursalin al-haya wat ta'atur was-siwak wan nikah. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat di atas adalah sesungguhnya kita manusia telah diciptakan berpasang-pasangan, maka bagi kita yang sudah akil balik dan sudah siap untuk menikah dan mampu, maka disegerakanlah, karena menikah itu melindungi kita dari nafsu setan. Lalu bagi kita manusia juga jangan melampaui batas dengan menyukai sesama jenis, karena jika kita menyukai sesama jenis, selain itu membuat kita termasuk orang-orang yang zalim dan membuat kita masuk neraka, secara segi kesehatan juga tidak baik karena itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sekian video tugas hafalan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir dari ayat di atas adalah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, 2 jenis, laki-laki dan perempuan, supaya kamu mengingat nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kalian, berdasarkan takdir yang menjadikan sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan agar kalian para manusia bisa mengembang dan merawatnya sehingga akan didapatkan berbagai macam manfaat. Tafsir tersebut dari Tafsir As-Sadi Syekh Abdurrahman.